Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maya Rasa dari PSIK Reguler B tingkat 2 dengan NIM 4201-0124A064. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, gejala, patofisiologi, pencegahan dan pengobatan tentang apa itu gagal ginjal. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, secara umum, gagal ginjal adalah kondisi medis ketika ginjal kehilangan kemampuannya untuk menyaring limbah, membuang kelebihan cairan, dan menyeimbangkan elektrolit dari darah secara memadai. Dalam klasifikasi resmi WHO, melalui Sistem International Classification of Disease, gagal ginjal secara garis besar dibagi menjadi dua kategori utama, berdasarkan durasi dan sifat penyakitnya. Yang pertama ada gagal ginjal akut, kondisi di mana ginjal mengalami penurunan fungsi secara mendadak dan cepat, biasanya dalam hitungan jam atau hari. Nah, gagal ginjal akut ini memiliki karakteristik seperti sering kali bersifat reversibel atau bisa disembuhkan jika penyebab utamanya seperti dehidrasi parah, infeksi hebat atau sepsis, atau efek samping obat. Yang kedua, gagal ginjal kronis. Kondisi di mana terjadi kerusakan ginjal atau penurunan fungsi ginjal secara bertahap atau menahun, berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Karakteristiknya bersifat progresif atau berkelanjutan dan irreversibel atau tidak bisa kembali normal. Jika mencapai tahap akhir atau stadium 5, kondisi ini disebut sebagai gagal ginjal tahap akhir atau GGTA, di mana pasien membutuhkan terapi pengganti ginjal seperti cuci darah atau dialisis atau transplantasi ginjal untuk bertahan hidup. Tanda dan gejala gagal ginjal. Yang pertama, ada penurunan volume urin atau perubahan warna urin. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, nyeri pinggang. Yang keempat, mual atau muntah. Yang kelima, pembekakan atau edema di area badan, seperti di kaki, tangan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada kelemahan ekstrim. Langkah dan pencegahan gagal ginjal. Yang pertama ada kontrol diabetes atau hipertensi, yang kedua batasi obat nyeri, yang ketiga rutin olahraga, yang keempat cukup air putih, yang kelima diet seimbang seperti rendah garam dan gula, yang keenam hindari rokok dan alkohol. Selanjutnya ada penanganan gagal ginjal. Yang pertama peritoneal dialisis atau CAPD, yaitu cuci darah yang dilakukan mandiri di area rongga perut. Yang kedua, hemodialisis atau cuci darah, yaitu proses menyaring darah menggunakan mesin khusus secara rutin 2-3 kali dalam 1 minggu. Yang ketiga, transplantasi atau cangkok ginjal, prosedur operasi untuk mengganti ginjal yang rusak dengan ginjal yang sehat oleh pendonor. Selanjutnya adalah patofisiologi gagal ginjal akut. Berdasarkan lokasi penyebabnya, patofisiologi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, prerenal, yaitu aliran darah berkurang, terjadi akibat penurunan perfusi atau aliran darah ke ginjal, misalnya karena dehidrasi berat, pendarahan hebat atau shock, atau karena darah yang masuk ke glomerulus berkurang, tekanan hidrostatik menurun, menyebabkan LFG menurun drastis. Pada tahap awal, jaringan ginjal belum rusak, namun jika dibiarkan akan berkelanjutan dan kerusakan struktural. Yang kedua ada intrarenal, terjadi karena kerusakan berlangsung pada struktur ginjal, paling sering berupa akut tubular neokrosis atau ATM. Penyebabnya bisa karena racun nefrotoksik atau iskemia, atau kekurangan oksigen yang berkepanjangan. Sel-sel tubulus yang mati akan luruh dan menyumbat lumes tubulus, meningkatkan tekanan di dalam kapsul Bowman sehingga LFG berhenti. Yang ketiga, ada postrenal atau obstruksi saluran kemih yang terjadi akibat penyumbatan aliran urin setelah keluar dari ginjal, misalnya karena batu ginjal, tumor, atau pembesaran prostat.
Urin yang menghambat akan berbalik arah, meningkatkan tekanan hidrostatik di tubulus dan kapsul Bowman. Tekanan yang tinggi ini melawan proses filtrasi alami, sehingga LFG menurun.